tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin, sidang salat Idul Adha yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada hari ini, di mana hari ini kita merayakan gema takbir, tahmid, tahlil sebagai tanda syukur kita, di mana hari ini kita memperingati sebuah sejarah penting dan besar yang pernah terjadi dalam agama Islam, agama yang kita cintai ini, yaitu hikmah kisah perjalanan perjuangan dakwah Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Siti Hajar dan anaknya yang mulia Nabi Ismail alaihissalam. Ada 3 aspek setidaknya yang dapat kita petik hikmahnya. Yang pertama adalah, hadirin yang berbahagia, pendidikan tauhid diajarkan oleh Ibrahim kepada istri dan anak. Hal itu dimulai dari ketika Ibrahim memanggul risalah dakwah. Ketika itu Ismail yang dinanti masih kecil sekali. Dia ditinggalkan di sebuah tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada pohon-pohonan, sebuah lahan gurun sahara yang tandus, sehingga di situ nampaklah bahwa bagaimana kokohnya iman yang ada di dada Nabi Ibrahim, dan dia alirkan, dia wariskan kepada istrinya Siti Hajar untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tidak ada dalam akal, tidak ada dalam logika bagaimana seorang anak istri ditinggalkan di tempat yang tidak punya apa-apa. Hadirin yang berbahagia, pendidikan tauhid diajarkan Ibrahim sejak dini kepada istri anaknya, yang berbuah kepada kemuliaan karena perjalanan Safa dan Marwah, perjalanan untuk mencari air, menjadi jejak kewajiban haji bagi orang yang berhaji. Kemudian dari kaki yang ditinggalkan karena dakwah ilallah sang ayah, dari kaki Ismail alaihissalam keluar air yang terus membawa keberkahan kepada umat manusia sampai detik ini, yaitu air Zam-Zam. Ini adalah sebuah pendidikan dakwah tauhid yang diberikan seorang ayah, adalah ayah yang terbaik, ayah yang paling berguna. Hari ini adalah ayah yang mau menanamkan benih-benih tauhid dan agama yang kuat ke atas anak dan keluarganya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah Ismail menginjak dewasa, anak yang ditunggu bertahun-tahun sehingga sudah 86 tahun umur Ibrahim, menunggu anak-anaknya yang lama. Begitu dia dewasa, begitu dia menginjak remaja, begitu dia lagi molek dan cantik dan lincahnya, sang Ismail kemudian diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Begitulah bagi seorang hamba yang dicintai Allah, Khalilullah Ibrahim. Allah tidak mau ada 2 cinta di hati Ibrahim. Allah ingin hanya cinta Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disaingi dengan hamba yang lain, yang anaknya yang mulai masuk ke dalam hatinya menjadi cintanya yang kedua selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh karena itu diperintahkan untuk menyembelihnya. Bertanyalah Nabi Ibrahim kepada anaknya, anakku, aku bermimpi, aku diperintahkan untuk menyembelihmu, maka bagaimanakah pendapatmu akan hal itu? Inilah jawaban anak yang bertakwa, anak yang dibesarkan dalam suasana dakwah ilallah, anak yang diberi balutan cahaya tauhid sejak dini. Dijawabnya, laksanakanlah ya Allah, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan ya Allah, mudah-mudahan engkau mendapatiku di antara hamba-hamba yang sabar. Perjawaban daripada Nabi Ismail itu menunjukkan bahwa telah terpatrinya iman di dada Nabi Ismail,
yang merupakan refleksi renungan bagi orang tua pada hari ini. Apakah anak kita sudah diberikan pendidikan agama, pendidikan tauhid yang sedemikian kuatnya? Pada hari ini di tengah zaman begitu menggila dengan era globalisasi, dengan banyaknya isme jahili, dengan banyaknya perang pemikiran dan ghazul fikri, sehingga anak kita ini menjadi terombang-ambing di era sains dan teknologi. Mereka seperti kehilangan jati diri, sedangkan di rumah tangganya tidak didengarnya dari lisan sang ayahna, ma ta'buduna min ba'di. Nah, ayah yang baik bertanya, "Nak, nanti kalau ayahmu meninggal, siapa yang akan engkau sembah, hai anak? Apakah kau masih menyembah Allah dalam arti menjadi hamba yang taat? Apakah engkau menyembah Allah dalam arti engkau tidak terombang-ambing oleh era yang begitu gawat, era gadget di mana sang anak tidak bisa lagi berpikir apa-apa, melainkan hanya teringat melekat selalu pada gadget yang dipegangnya sebagai agenda orang luar untuk menghancurkan generasi muda Islam pada zaman ini." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, harus kita ingat bahwa umat Islam hanya akan kuat jika dia ditopang oleh rumah tangga yang islami. Islam punya masa depan kalau dia dibekali dengan generasi muda, anak-anak cikal bakal penerus perjuangan dakwah ilallah yang kuat iman terpatri di dada. Tapi kalau umat Islam hari ini lalai, dia manjakan anaknya dengan semua keinginan dituruti, maka sang anak akan kehilangan nafas islami dalam jati dirinya, sehingga dia akan menjadi korban dan mangsa daripada ghazul fikri, perang pemikiran, perang peradaban, perang kebudayaan antara kebudayaan jahili dan kebudayaan islami. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah, lan tarda ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada umat Islam, sehingga mereka itu mengikuti milah mereka, mengikuti jati diri mereka, mengikuti pola pikir mereka, mengikuti pola hidup mereka, sehingga kita ini tidak lagi menjadi umat yang tegak di atas Al-Quran dan Sunnah. Sebuah cerita hidayat dikatakan bagaimana menjatuhkan umat Islam ini bukan dengan mengajaknya berperang, karena Islam akan tumbuh jiwa jihadnya, bukan dengan cara frontal, tetapi caranya menjauhkan umat Islam dari sumber kebenaran yang sejati, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jauhkan mereka dari nilai-nilai Islam, jauhkan mereka dari budaya-budaya Islami, jauhkan anak-anak, jangan mencontoh Nabi Ismail AS menjadi anak-anak yang melawan, yang menjawab wala tanharhuma uffin, mengatakan kepada ayah ibunya. Wahai anak-anak sekalian yang hadir di lapangan yang berkah ini, hendaklah kalian kembali kepada Allah dengan cara berbakti kepada orang tua. Sepulang daripada sholat Id ini, kalian harus datang kepada orang tua kalian, cium tangannya, peluklah tubuhnya yang renta dan rapuh. Kalau masih hidup, kalian masih bisa berbakti. Kalau harus mengambil hikmah daripada bagaimana kepatuhan imaniyat yang ditampilkan dengan cemerlang oleh Nabi Ismail kepada orang tuanya. Tapi jika orang tua kita sudah meninggal, maka hendaklah kita selalu mendoakannya, mengirimkannya Al-Fatihah, memberikan sedekah atas namanya, dan meletakkan kurban atas nama ayah ibu kita yang telah tiada. Hadirin yang berbahagia, itulah kesempatan hari Idul Adha, di mana peristiwa pengorbanan Ibrahim telah mengajarkan bagaimana etika dan akhlak seorang anak yang seharusnya ada pada zaman ini terhadap kedua orang tuanya. Wahai anak-anakku sekalian, ingatlah bahwa masa depan kalian masih panjang. Akidah adalah yang terpenting bagi kalian,
Jangan sampai karena orang tua tidak memenuhi harapan-harapan kalian lalu mengatakan bahkan melawan, bahkan melakukan perlawanan baik secara terang-terangan maupun dengan cara boykot, dengan cara tidak mengindahkan lagi atau bersembunyi di dalam kamar. Hadirin rahimakumullah. Begitu juga orang tua yang sayang kepada anaknya bukanlah orang tua yang memanjakan, mengikuti, segan, takut, cemas, gamang terhadap menegakkan Islam dalam diri pribadi sang anak. Orang tua, ayah yang baik adalah ayah yang dengan tegas mengatakan dia akan menyembelih sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat penentangan sang anak kepada ayahnya, yang ayahnya menyuruh kepada ketaatan, menyuruh kepada kehambaan yang paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, seorang ibu itu juga. Ibu Siti Hajar juga digoda oleh syaitan. Wahai ibu, apa yang terjadi pada anakmu? Ayahnya ingin menyembelihnya. Tetapi Siti Hajar adalah istri yang solehah, istri yang lebih mementingkan agama dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, sehingga jika anaknya dikorbankan untuk agama Allah, untuk menjadi anak yang taat kepada Allah, orang tuanya, ibunya itu malah tidak menerima bujukan syaitan. Seorang istri yang baik adalah istri yang setuju dengan suaminya jika ayahnya hendak menegur sang anak. Bukanlah istri yang baik, istri yang membela anaknya, istri yang sayang kepada anaknya lalu berlawanan dengan sang suami demi kekhawatiran anaknya yang begitu dimanjanya. Kita harus mengambil sidang adalah yang berbahagia. Bagaimana kekompakan Ismail, Hajar, dan Ibrahim, sama-sama tiga hamba Allah yang memperlihatkan dan mempertontonkan ketaatan yang sangat agung kepada Rabb-Nya. Hadirin yang berbahagia, kita tidak ingin di masa-masa yang akan datang, yang zaman semakin hebat, teknologi semakin canggih, pernak-pernik media semakin menggejala. Pada hari ini anak-anak kita pun sedang dilanda suatu ujian yang berat, dengan cobaan yang begitu berat menimpa mereka. Apatah lagi nanti kepada anak cucu, anak dari anak kita, anak dari cucu kita. Mereka akan berhadapan dengan zaman yang semakin tinggi tingkat kerusakannya, makin cemerlang dunia. Dunia ini, kata Rasulullah, ada seperti orang tua. Semakin dia tua, dia semakin berhias cantik. Orang-orang yang tidak menyiapkan iman di hatinya, tidak mementingkan akhirat dalam kehidupannya, maka dia akan tergoda dengan si nenek tua yang bernama dunia dengan segala kegemerlapannya. Hati orang-orang yang beriman sementara takluk kepada akhirat. Mereka percaya bahwa anak-anak muda yang hatinya terpaut ke masjid, anak-anak muda yang cinta kepada amal soleh, anak-anak muda yang menjadi remaja masjid yang menghidupkan amal ubudiyah, penghambaan kepada Allah, itu yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanyalah anak-anak muda yang memilih menjadi hamba yang takwa. Dia tahu bahwa masa mudanya akan ditanyakan kepada Allah. Masa mudamu, kemana kamu gunakan? Hartamu, kemana kamu gunakan? Ditanyakan juga hartamu. Ada banyak uang diberikan oleh Allah, rezeki yang melimpah. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur akan aku tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur, dia merasa harta itu ada dari keringatnya, dari usahanya, dari kemampuannya, dari kompetensinya. Lalu datang perintah berkorban, dia merasa berat. Dia merasa uangnya akan terpakai 2.500.000, 2.600.000, 2.700.000, betapa ruginya. Andaikan diputar lagi bisa mencapai 3 kali lipat, 4 kali lipat. Itulah pikiran yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka orang-orang yang sifat manusia itu bersifat kikir. Apabila mereka diuji sedikit, mereka langsung berkeluh kesah. Mereka mengatakan, Tuhanku tidak menyayangiku, Tuhanku mengujiku. Lalu dimintanya pertolongan kepada Allah. Ketika telah lepas dari ujian Allah, lepas dari musibah yang menimpanya,
mereka kembali lupa kepada Allah, seolah mereka tidak pernah meminta sebelumnya kepada Rabb-Nya. Hadirin rahimakumullah, Idul Kurban juga bermakna bahwa agama harus diutamakan dalam mendidik rumah tangga kita. Selain itu, Idul Kurban juga bermakna yang kedua, yaitu daging kurban itu menandakan bahwa antara sesama umat Islam merupakan satu kesatuan yang diikat oleh ukhuwah Islamiyah. Hendaklah kita tahu bahwa dibagi-bagikannya daging kurban kepada sesama kaum muslimin, terutama pada kaum miskin dan du'afa, mereka itu menandakan bahwa hartamu harus kau bagikan kepada orang lain. Zakatmu dari uangmu yang bermiliaran di bank, dari sawitmu yang puluhan ratusan hektar, itu adalah hanyalah ujian dan pemberian dari Allah. Kalau Allah hendak mencabutnya, maka dalam tempo sebentar sawitmu akan hancur terbakar, akan datang harga yang turun merosak sehingga uangmu akan menipis. Engkau harus tahu hartamu adalah ujian, begitu juga anak-anakmu, sehingga akan tahu bahwa ketika datang panggilan kurban, engkau langsung memberikannya. Ketika dalam perintah zakat, engkau membayarnya. Dalam uangmu ada hak-hak orang lain, ada hak fakir miskin. Kau harus teguhkan dirimu dalam zakat, infak dan sedekah yang sebanyak-banyaknya. Orang-orang yang berfikir, kata Rasulullah, siapakah orang yang cerdas dalam berfikir? Dijawab oleh sahabat, orang yang banyak uangnya, orang yang pintar mencari ekonomi. Tidak, kata Rasulullah, yaitu orang yang bekerja untuk bekal kehidupan setelah kematian. Bahwa kita akan meninggalkan dunia ini, bahwa ada kehidupan setelah kematian, itulah kita harus berbekal, baik itu dengan infak dan sedekah, memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, berbuat kebaikan sekecil apapun jangan kita remehkan. Dan terutama ketika datang bulan Zulhijjah, berpuasa 7 hari di awalnya, disambung dengan tarwiyah dan Arafah serta berkurban, inilah menandakan lengkap sempurna ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimakumullah, dengan begitu mudah-mudahan hablumillah kita bagus, kita bertakarrub, kita renungkan diri kita pulihkan tekad kita untuk membenahi rumah tangga kita yang entah mungkin melenceng dari ajaran Islam, entah karena cinta kepada anak yang berlebihan, entah cinta kepada istri yang berlebihan, sehingga syariat diletakkan di belakang. Oleh karena itu, kembali kita dengan sempurna kita memperingati Idul Kurban, kita letakkan kembali syariat di depan rumah tangga kita. Hiasilah rumah tangga kita dengan takbir, dengan pembacaan Al-Quran, dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Karena umur kita akan terus berkurang, sementara pintu kubur semakin dekat. Dulu ada orang-orang yang gagah-gagah, presiden-presiden besar, orang-orang yang terkenal, punya popularitas tinggi. Di mana mereka sekarang? Mereka telah berada di alam kubur. Tidak ada artinya semua kejayaan yang mereka bangun selama ini. Ternyata itu adalah kedikdayaan yang mereka rekayasa sendiri, dengan pemaksaan, dengan penindasan, dengan cara-cara yang tidak benar, sehingga ternyata di kubur tidak mereka dapatkan apa yang mereka dapatkan di dunia, berupa popularitas, berupa kekayaan dan seterusnya. Mereka diminta pertanggungjawaban atas amalnya. Wahai hadirin rahimakumullah, untuk itu marilah sama-sama kita perbaiki pribadi kita menjadi pribadi yang mengedepankan tauhid dan agama. Perbaiki rumah tangga anak kita, perbaiki masyarakat kita. Kita jadikan ibrah membagi daging kurban sebagai sarana untuk kita memulihkan hablum minan nas di antara kita. Rasulullah mengajarkan memberikan maaf bukan kepada orang yang baik pada kita, tetapi orang-orang khati'ur rahim, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang memutuskan silaturahim kepada kita. Itulah akhlakul azim, akhlak yang agung yang disuruh Rasulullah untuk kita tauladani, supaya hidup kita tenang, supaya kita dengan Allah bagus, dan supaya kita dengan manusia bagus, supaya kita membangun silaturahim, supaya kita menjadi pribadi besar yang berlapang dada, orang-orang yang hatinya lapang serta pikirannya panjang, ridho, tawakal, serta memperbaiki hubungan sesama. Mudah-mudahan warga kita di sini dapat mencapai berkah, rahmat, dan dapat memetik hikmah kurban yang khatib sampaikan tadi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu nabi ya alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang berbahagia, di khutbah yang kedua ini marilah sama-sama kita teguhkan kembali iman kita kepada Allah. Kita tahu bahwa hawa nafsu mengajak kepada keburukan. Kita lawan segala keinginan yang mengajak kepada keburukan. Kalau kita berdosa, kita bertaubat kepada Allah. Karena Rasulullah bertaubat 70 kali, bertaubat kepada Allah walaupun tanpa dosa. Apalagi kita ini hadirin yang berbahagia, penuh dosa, penuh karat-karat hati yang bisa membahayakan kita, bisa mengancam kita nanti berat timbangan buruk di hari kiamat. Karena itu, mari kita perbaiki, mari kita bekalkan diri kita. Walaupun kita banyak dosa, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doakan kepada diri kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa khadhi hajat. Ya Allah ya Rabb kami, di pagi hari yang berkah ini ya Allah, di bulan yang mulia ini Zulhijjah ya Allah, berkumpul di lapangan-Mu ya Allah, satukan hati-hati kami dan ukhuwah yang sempurna ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami jangan kering dari mengingat-Mu ya Allah, karena kami pun mengakui sepanjang hari-hari kami yang lalu ya Rabb, lebih banyak kufur nikmat daripada syukur kami, lebih banyak menuruti nafsu kami, syahwat dan subhat kami ya Allah, maksiat kami ya Allah, daripada taat kami ya Allah, lebih banyak durhaka kami daripada takwa kami ya Rabb. Untuk itu ampunkan semuanya ya Allah, ampunkan dosa hati kami yang jarang zikir, sedikit zikir kepadamu ya Allah, sedikit berselawat kepada Nabi-Mu ya Allah. Robah total isi hati kami ya Allah, berikan hidayah, cahaya, nurun ala nur di qalbu kami ya Allah. Bimbinglah sisa-sisa usia kami ya Allah di jalan kebaikan, di jalan agamamu, membela agamamu ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah, mereka menjadi orang yang mencinta Quran, menjadi hafizah, menjadi alim dan para ulama. Jangan mereka Engkau biarkan ya Allah terombang-ambing dalam era yang sekarang ini ya Allah, yang penuh dengan ujian ya Allah, yang melenakan melalaikan mereka ya Allah, sehingga mereka lupa menyiapkan diri mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan pula istri kami istri yang solehah ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, istri kami ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup ya Allah, beri kami kesempatan berbakti kepadanya ya Allah, beri kesempatan untuk memeluknya ya Allah, mencium tangannya yang keriput ya Allah. Tapi jika mereka telah meninggal ya Allah, ampunkan dosa kami karena kami pernah durhaka kepada mereka ya Allah, pernah melawan mereka ya Allah, pernah mengatakan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan kuburnya ya Allah seperti mardiyatul jannah ya Allah, taman-taman surga ya Allah. Jadikanlah kubur mereka ya Allah seperti ya Allah lapangnya dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah, dengan cahaya-Mu yang terang benderang ya Allah. Jangan Engkau berikan mereka ya Allah siksa kubur yang mereka tidak sanggup memikulnya ya Allah. Jika mereka berdosa, ampunilah selama di dunia ya Allah. Jika mereka ya Allah amalnya sedikit, Engkau berikan tambahan nikmat ya Allah, Engkau perbanyaklah pahalanya ya Allah, Engkau lipat gandakannya ya Allah, Engkau lipat gandakan dan Engkau hilangkan segala kotorannya ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bantu mereka dalam kubur ya Allah. Kami anak durhaka ya Allah, jarang menengok mereka hidup di dunia ya Allah, jarang mengunjungi mereka ziarah kuburnya ya Allah, dan jarang mendoakan mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hari ini kami minta ya Allah, ampuni dosa kami sebagai anak yang jarang mendoakan mereka ya Allah, yang durhaka kepada mereka ya Allah, yang pernah melawan mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi